Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita hamil 5 bulan ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Batang, Jawa Tengah. Curiga dengan kematian korban, keluarga meminta jasad korban divisum. Saya, Rikita Ferlida. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi 615 Pemirsa, pengemudi diduga mabuk minuman keras, mobil menabrak 5 motor di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Pengemudi dan mobilnya diamuk warga. Minibus ini rusak parah akibat menghantam 5 motor dan dirusak massa di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian berawal saat sang pengemudi berkendara dalam kondisi mabuk tak mampu mengendalikan laju kendaraannya saat melintas dari arah Depok menuju Cilandak hingga menabrak 2 motor yang tengah berjalan dan 3 motor terparkir. Akibatnya 1 orang pengendara motor terluka parah dilarikan ke rumah sakit. Massa yang emosi merusak mobil pelaku. Tiba-tiba tubruk sama orang yang sebelah kiri juga ketubruk. Dia lepas lagi mabuk. Terus dia nggak bersalahin. Ditubruk dari samping apa dari belakang? Dari belakang. Mobil? Iya, dia dari arah Citos. Total kalian ada berapa motor yang 5 ketabrak? motor. 5 sama 1 orang. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan mobil dan pelaku ke Satlantas Polres Jakarta Selatan. Sang pengemudi akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kejadian ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 mobil rombongan pengantin terlibat tabrakan di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 9 orang rombongan pengantin penumpang mobil luka-luka. Dua mobil rombongan pengantin bertabrakan di Jalan Desa Ngelandulor, Jombang, Jawa Timur. Sejumlah penumpang terluka tergeletak di pinggir jalan. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat mobil yang membawa rombongan pengiring pengantin asal Malang mengalami slip ban pada roda kiri. Karena takut terjebur ke kawah, pengemudi kemudian banting setir ke kanan hingga menabrak mobil lain yang membawa rombongan pengantin asal Kecamatan Sumobito, Jombang. Posisi yang dari selatan itu lajunya sangat kencang sekali dan sudah menghindari mobil yang di depan pengantin. Itu sekitar 2 mobil. Terus habis itu turun dari jalan cor ini, akhirnya monteng menghantam mobil yang paling belakang. Akibat kecelakaan, 9 orang penumpang dari 2 mobil tersebut terluka dilarikan ke Puskesmas Kesemben, RSUD Jombang dan RSUD Mojokerto. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura menanyakan alamat, 3 pria pengendara motor merampas handphone seorang warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku menodongkan senjata tajam dan merampas handphone korban. Dari kamera CCTV, 3 pemuda masuk ke permukiman warga di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya, ketika pelaku berboncengan sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada seorang warga. Tak lama kemudian, 2 pelaku turun dari sepeda motor. Seorang pelaku menodongkan senjata tajam lalu merampas handphone yang tengah dimainkan korban. Aksi perampasan handphone terbilang cukup nekat karena dilakukan di permukiman padat dan berlangsung pada pagi hari. Di kawasan ini ternyata juga kerap terjadi pencurian sepeda motor. Ada dari sana. Pas sempat dari sana, ya mungkin dia cari alamat. Cari alamat apa-apa, nggak tahu. Tugasnya dari belakang, dia ngambil celurit, langsung ambil, udah. Ini CCTV ke sini, satu ujung situ. Memang sih bukan orang sini ya? Iya. Pelaku ada berapa orang, Bang? Bang, pelaku ada berapa? 3 ya? 3 orang. Korban telah melaporkan kasus kejahatan ke Mapolsek Penjaringan, berharap polisi segera mengungkap identitas ketiga pelaku. Dari Jakarta, Findra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi melepas tembakan saat menangkap pelaku jambret yang beraksi di Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi pelaku merampas handphone dari saku celana seorang wanita terekam CCTV. Korban dijambret saat sedang membeli tanaman hias.
Aksi penjamretan handphone seorang wanita ini terjadi akhir pekan lalu di Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat situasi sekitar ramai warga. Dari rekaman CCTV ini, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengejar pelaku. Pisaunya mana nih? Aman di belakang. Ini. Tangan ke belakang. Pisaunya mana? Udah pisaunya. Pelaku Ismail tinggal di sebuah bedeng di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penangkapan sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Saat ditangkap, polisi menemukan sebilah pisau dari tangan pelaku berusia 35 tahun ini. Berupaya melawan dan kabur, pelaku terpaksa dilumpuhkan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku telah 11 kali beraksi di wilayah Jakarta Utara. Ismail berdalih terpaksa menjamret karena tidak memiliki pekerjaan setelah di PHK. Pelaku ternyata juga seorang pencandu narkoba jenis sabu. Tersangka ini sudah 11 kali melakukan, namun bukan merupakan residivis karena belum pernah dihukum, belum pernah menjalani hukuman di LP. Ya. Namun perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 11 kali menurut pengakuan yang bersangkutan. Pelaku dijerat pasal 362 KUH Pidana dan terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Misteri pembunuhan wanita yang jasadnya terkubur di bawah pohon pisang di Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh pria teman dekatnya. Pelaku merencanakan pembunuhan bersama temannya karena ingin menguasai sepeda motor korban. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita terkubur di bawah pohon pisang di Desa Medan Jaya, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Korban diketahui adalah Agustina, wanita 26 tahun warga desa Teluk Melano. Korban ditemukan tewas setelah 10 hari dilaporkan hilang. Hasil penyelidikan, polisi menangkap Agus dan Ajun, dua pelaku pembunuhan ini di dua lokasi berbeda. Salah satu pelaku dilumpuhkan polisi dengan tembakan di kaki karena mencoba kabur. Agus, otak pelaku pembunuhan ini, merupakan teman dekat korban. Keduanya baru beberapa bulan berkenalan. Korban merupakan penjaga toko sembako di pasar. Pelaku merencanakan pembunuhan ini. Peristiwa berawal saat pelaku Agus mengajak korban untuk bertemu pelaku lain Ajun di sebuah rumah kosong. Di tempat itu, Ajun mempersiapkan cangkul untuk mencari lokasi untuk mengubur korban. Saat Agus ngobrol dengan korban, dari belakang Ajun menganiaya korban hingga tewas seketika. Jasad korban lalu dikubur di sekitar pohon pisang milik warga. Kedua pelaku membawa kabur motor korban untuk menghilangkan jejak. Pakaian korban pun dibuang di tempat lain. Kedua pelaku dibawa ke Mapolres Kayong Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motif pelaku untuk merampas sepeda motor korban. Motor korban, dari motor itulah kami bisa melakukan tracking lebih jauh bahwa ternyata ada teman korban yang selalu mengantar. Informasi ini kami peroleh, ternyata motor tersebut memang belum lunas. Kami cek siapa yang selalu datang pada saat melakukan pembayaran angsuran, ternyata ada satu orang yang selalu menemani korban. Kedua pelaku terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kayong Utara, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP yang ditemukan tewas di Kubangan di Gresik, Jawa Timur ternyata dibunuh. Mengejutkan, korban ternyata dibunuh dua temannya. Pembunuhan direncanakan hanya karena pelaku sakit hati. Korban kerap menggoda kekasihnya. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah AH, remaja 14 tahun, dimakamkan di TPU Desa Sido Kumpul, Gresik, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan terapung dalam kubangan bekas galian tambang kapur dengan kedua tangan terikat.
Identitas korban sulit dikenali dan baru terungkap setelah orang tua mendatangi Mapores Gresik untuk proses identifikasi dan tes DNA. Ironis, siswa kelas 2 SMP ini tewas dibunuh oleh dua temannya, MSK 15 tahun dan SNI 16 tahun. Motif pembunuhan kedua pelaku berbeda-beda. Tersangka MSK menghabisi korban karena sering menggoda kekasihnya. Keduanya lalu merencanakan pembunuhan dengan mengajak korban bermain ke lokasi bekas tambang karpur. Saudara AH mengganggu teman perempuan dari saudara MSK. Kemudian bagaimana mereka bisa sepakat dengan SNI untuk melakukan kejahatan ini? Karena merasa bahwa SNI orang tuanya sering diejek oleh saudara AH. Sehingga mereka bersepakat untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Dari tangan kedua pelaku disita barang bukti tali, handphone, sendal, dan balok yang digunakan untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka yang masih di bawah umur ini terancam 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Dua pelaku begal sadis terhadap seorang anggota TNI yang sedang bersepeda di Gambir, Jakarta Pusat, Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko, ditangkap polisi. Di Jakarta telah terjadi 13 kasus begal kepada pesepeda, polisi telah menangkap 12 pelaku. Polda Metro Jaya merilis kasus pembegalan terhadap pesepeda dengan korban anggota TNI AL Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko. Kedua pelaku adalah RHS dan RY, warga Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sementara dua pelaku lainnya masih buron. Dalam aksi kejahatan, keempat pelaku berboncengan sepeda motor mengincar korban Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko yang bersepeda di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Saat korban lengah, pelaku menggasak tas korban. Dua orang pelaku berperan sebagai eksekutor, dua pelaku lainnya adalah joki sepeda motor. Identitas para pelaku terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan rekaman kamera CCTV. Kesempatan ini memang dimanfaatkan betul oleh para pelaku, para pelaku begal, untuk melaksanakan aksinya. Dan ini memang sangat jelas bahwa masyarakat resah dengan berbagai aksi mereka ini. Polda Metro Jaya telah menerima 13 laporan polisi terkait kasus pembegalan dengan korban pesepeda di ibu kota. 4 kasus diantaranya dengan 12 pelaku begal telah tertangkap. Dalam modus kejahatan, para pelaku berboncengan sepeda motor cenderung mengincar pesepeda yang bersepeda seorang diri dan berada di tempat yang sepi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang wanita hamil 5 bulan ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Curiga dengan kematian korban, keluarga meminta jasad korban divisum. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.